Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Ya. Salam sejahtera, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan atas rahmat dan kasih-Nya yang menjaga kita sampai hari ini. Ya, puji Tuhan, hari ini saya kembali dengan saudara Moses, juga saya sendiri Reinhard. Gimana saudara Moses kabarnya selama beberapa lama ini? Puji Tuhan, akhirnya ya saudara Reinhard, kita boleh kembali mengudara melalui pelayanan podcast ini. Sukacita saudara Reinhard, banyak pimpinan Tuhan, rahmat Tuhan ya, belas kasih Tuhan beberapa waktu terakhir ini bisa kita nikmati. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, saudara, kita boleh jumpa lagi di podcast Emana dengan kita akan membahas satu topik ya pada hari ini ya, dengan judul besar yaitu percaya dan taat. Ya, tapi pada saat ini kita akan membahas dengan judul yaitu beritahukan kepadanya, yang diambil dari satu ayat ya saudari, Filipi pasal 4 ayat 6-7 yang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan atas ayat ini, Saudara Moses, apa yang bisa kita dapatkan dan bisa kita lihat dari ayat ini? Ya, mungkin secara singkat nanti kita akan sama-sama diskusi, sharing dan juga bahas ayat ini ya Saudara Reinhard. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika mendengar Filipi 4 ayat 6-7 dengan latar belakang Paulus yang ada di dalam penjara ya, tahanan rumah, yang harusnya dia penuh ketakutan, kekhawatiran karena ajalnya sudah mendekat, justru dia bisa berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Amin. Bagaimana caranya? Tidak lain ada kata tetapi ya di situ. Paulus berkata tetapi apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kali ini kita akan bahas kata tetapi yang sangat penting ini ya, bagaimana kita bisa beritahukan kepada Allah segala hal keinginan kita ya melalui doa, melalui permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Tuhan. Ya. Jadi saudari, semoga apa yang tadi Saudara Moses sudah sampaikan secara singkat boleh menguatkan kita. Jadi saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan simpati pada setiap orang. Amin. Saudari, kenapa tadi dikatakan dalam segala hal kita boleh menyatakan keinginan kita kepada Allah. Jadi saudari yang terkasih, di dalam Alkitab ya sering tercatat bahwa Tuhan memberitakan firman kepada orang. Nah, saudara yang terkasih, tapi jarang ya dikisahkan perihal orang yang memberitahukan sesuatu kepada Tuhan. Nah, maka sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang kepadanya kita boleh memberitahukan sesuatu. Terus saya juga menyadari bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat mudah menerima pemberitahuan orang. Semoga kita juga bisa seperti itu, saudari ya. Kita sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau menerima setiap pemberitahuan kita. Nah, pemberitahuan apa saja, ia selalu bersedia mendengarkannya. Saudari, di dalam Matius pasal 14 ayat 1-13, juga di dalam Markus pasal 6 ayat 33-34, kita bisa lihat nanti saudara, kita bisa baca bagaimana simpati Tuhan terhadap kita. Ya, seringkali kita sedih, kita gembira. Ya, di saat itulah kita perlu ada orang yang mau mendengar kesedihan atau kegembiraan kita. Nah, tapi saudari, di hari-hari kita mungkin ya tidak ada seorang pun yang mau mendengar. Tapi saudari, Tuhan mau mendengar. Amin. Bagaimana menurut Saudara Moses? Ya, saya rasa dari apa yang Saudara Reinhard baru aja sampaikan ini real ya. Manusia bisa datang dan pergi. Ya. Dan teman terdekat bisa saja belum tentu ya di kala ini sama seperti sebelumnya.
Tapi kita punya satu sahabat ya, kita punya satu sandaran yang tidak akan berubah ya. Bahkan dia senang mendengar pemberitahuan kita. Ya, dia rindu kita memberitahukan apapun padanya. Tadi Saudara Rena sebut di Matius 14 ya, ataupun Markus 6. Tuhan kita begitu bersimpati ya. Kalau kita sedih, dia sedih. Kita gembira, dia juga gembira. Semoga ini menjadi satu kesadaran bagi kita anak-anak Allah bahwa mencari simpati kepada manusia itu ya tidak terlalu banyak gunanya ya. Tetapi ada Tuhan kita yang dimana kita bisa sampaikan ya perasaan kita, dan dia akan menyatakan simpati itu kepada kita ya. Penghiburan yang kita butuhkan, dukungan yang kita butuhkan ya, apalagi ya sandaran yang kita butuhkan, dia sediakan. Amin. Dan saya rasa ini begitu real, Saudara Renat ya, karena dia peduli terhadap kita. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, Saudari, bahwa dia bukan hanya mau menyatakan simpati kepada kita, tapi dia juga mempedulikan kita. Nah, Saudari juga bahkan ya, Saudari, dia juga mau mendengarkan setiap perkara kita. Jadi pernah nggak sih Saudari, kita nggak ada orang yang bisa dengar lalu kita nangis sendirian ya, masalah kita, mungkin masalah keluarga, masalah pribadi, atau apapun itu ya, sering kita mungkin ada perkara tidak bisa kita bicarakan, kita nangis. Nah, tapi Saudari, pernah nggak kita terpikir untuk menangis kepada Tuhan? Ya, karena disitulah sebenarnya Tuhan ingin dan damba supaya kita boleh mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita bisa disembuhkan dari sakit hati kita, bagaimana kita bisa dipulihkan dari rasa kecewa kita. Ya, sebenarnya kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Ya, mendengar setiap kesedihan kita. Ya, sama seperti murid-murid Yohanes, Saudari. Dia memberitahukan bahwa ya gurunya ya tidak telah meninggalkan mereka, tapi apa Saudari, Tuhan mendengarkan mereka. Karena sebenarnya dan intinya adalah perkara apapun boleh diberitahukan kepada Tuhan, karena dia selalu bersedia untuk mendengar. Juga ya, saya ingat ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama berkata bahwa ya sebenarnya dia mau untuk kita bicara kepadanya, ya dia mau untuk kita terus datang kepadanya. Amen. Amin. Betul ya, karena Allah nggak hanya sekedar Allah yang mau mendengarkan hal-hal besar ya, bahkan hal kecil pun ya dengar gitu. Jadi Saudari, puji Tuhan kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sedemikian, yang bahkan hal yang paling remeh sekalipun ya, dia mau dengarkan gitu, Saudari. Kadang orang cuek ya, kalau ceritanya mungkin bombastis, menarik, baru mau didengar. Tapi kalau dalam tanda kutip, ceritanya receh nih ya, nggak jarang yang mau dengar. Tapi puji Tuhan, Allah kita nggak demikian ya. Allah kita ini mau mendengarkan setiap perkara ya. Jadi sekali aja kita utarakan, sekali aja kita curahkan isi hati kita, ini membawa kita lebih akrab dan lebih kenal kepadanya ya. Ada satu fase yang pernah disampaikan bahwa dekat dengan dia satu kali itu lebih baik daripada persekutuan biasa ratusan kali. Saya rasa itu benar ya, waktu kita memberitahukan kesulitan kita kepadanya, ada sebuah penghiburan ya, ada seseorang yang rasanya menunjang kita, membantu kita. Karena itu moga kita menjadi orang yang benar-benar pernah mencurahkan dia kepada Tuhan. Amin. Entah itu hal besar, entah itu hal kecil ya, entah itu kesedihan kita ataupun kegembiraan kita. Karena inilah rahasia dari orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Orang yang pernah bersedih, nangis bersama dia, juga tertawa bersama dia, mencurahkan semuanya ya. Ini adalah orang yang intim, yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan justru inilah yang akan dikuatkan dengan Tuhan pertama kali. Amin. Puji Tuhan ya, Saudari, betul apa yang dikatakan sama Moses ya. Moga kita terus boleh punya satu pendambaan untuk sandar kepada Tuhan, mempercayakannya kepada Tuhan.
Karena saudari sekali lagi penyertaan Tuhan itu yang membuat kita mendapatkan kekuatan kembali. Ya, Iya, sama betul. seperti dalam Markus 6:31 ya saudari, katakan marilah ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Ya saudari, ya kita sudah memasuki tahun 2024, ya tidak terasa, ya banyak hal mungkin jadi penghambat kita untuk bersuka cita, ya kita tidak bisa memuji Tuhan, ya tapi saudari kita boleh bersama-sama Tuhan, ya beristirahat di dalam Tuhan, ya kita berdoa, ya beristirahat dari setiap kelelahan kita, keletihan kita sandarkan kepada Tuhan setiap masalah. Ya moga saudari saya juga terberkati, ya saudari juga merasa ada satu bantuan rohani. Amin. Puji Tuhan ya, Saudara Moses. Semoga kita terberkati semua. Mungkin boleh Saudara Moses bantu tutup dalam doa. Amin, saudari. Moga sedikit sharing dari kami ya boleh menguatkan. Memang situasi tidak pernah sesuai dengan apa yang kita rancangkan ya, tetapi perkataan terakhir tadi disebutkan bahwa penyertaan Tuhan membuat kita mendapatkan kekuatan kembali. Ini moga menjadi pegangan kita ya. Setiap kali ada perasaan lemah, jenuh, burn out ya, rasanya udah mau menyerah, datanglah pada Tuhan, curahkan. Di saat itu kita akan begitu dekat dengan Dia, dan jamahannya ya, penyertaannya itu yang membuat kita kuat pertama kali. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup. Kau juga mau kami memberitahukan segala hal, baik itu yang besar maupun kecil, kepada Engkau, karena Engkau ada Allah yang bersimpati dan Kau dengan sungguh-sungguh memperhatikan kami. Bahwa kami lebih menyadari lagi Tuhan, Kau senang terhadap setiap keluh kesah kami. Kami mau belajar lebih banyak berbicara kepadamu, mencurahkan segalanya kepadamu. Pimpin saudara-saudari sekalian, sehingga melalui kami dekat denganmu, kami boleh kembali dikuatkan, dan kami boleh menguatkan saudara-saudari yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Moses untuk doanya. Ya saudari yang terkasih, semoga kita semua dikuatkan, kita semua terus dibangkitkan sampai waktu Tuhan datang kembali, kita boleh bersama-sama bersukacita dengan Tuhan. Amin. Demikian saudari podcast pada saat ini. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudara Renard. Amin. Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus